Saya buka aja Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sangat sejahtera Bapak Ibu. Pada siang ini kita akan membahas mengenai tutorial aplikasi di One Mobile. Terkait dengan hal tersebut, ini Bapak Ibu, sebelumnya ya Bapak Ibu perlu diingat untuk mendapatkan user ID dan password Bapak Ibu harus daftar dulu ya, daftar dulunya di IPOM. Nanti kalau udah dapat user ID dan password, nanti coba langsung login ya. Untuk loginnya download dulu aplikasinya di Play Store seperti itu. Nah, di One Mobile. Nah, nanti sudah diinstal langsung masuk ya. Nah, untuk awal Bapak Ibu, saya coba ulang dari awal ini Bapak Ibu ya biar lebih paham. Dia akan masuk pertama kali seperti ini. Jadi ada current password, new password, konfirmasi password. Ya, termasuk juga yang trading Bapak Ibu ya. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Di sini terkait dengan change password. Jadi ketika pertama kali masuk itu email biasanya kalau reset password ya atau baru dapat itu hurufnya capital semua atau huruf besar semua. Nah, Bapak Ibu diminta untuk langsung change password seperti itu. Ini alasannya apa? Untuk lebih mengamankan akun kita, artinya lebih safety seperti itu ya. Jadi langsung sistem memerintah langsung untuk change password seperti itu. Oke, setelah masukkan ini untuk password current password dimasukin ini password yang di email. Nah, new passwordnya ini masukin password yang baru, konfirmasi password samain dengan new password. Nah, untuk trading password sama ini masukkan dengan password yang di email Bapak Ibu ya. Setelah itu masukin di sini new password untuk yang password baru dan konfirmasi password samain dengan new password. Nah, terkait dengan ini password ini login dan trading password ini kita samakan saja biar lebih praktis seperti itu. Kadang kita lupa ketika posisi login password tahu tetapi pas trading password lupa seperti itu atau nggak tahu ya. Jadi biar lebih mudah Bapak Ibu bisa samakan saja nih untuk login password dan trading password seperti itu ya. Lanjut agree, klik submit seperti itu. Nanti setelah itu muncul gambaran awal seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan awal seperti ini tujuannya apa? Ini di menu market Bapak Ibu ya. Nah, menu-menu ini saya coba jelaskan detailnya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu market, ini menu market yaitu ada market summary, running trade dan top stock. Ini menu market ini tujuannya apa? Untuk mengetahui update market sekarang seperti itu. Jadi secara keseluruhan secara umum seperti itu ya. Dan untuk watchlist ini tujuannya itu untuk melihat atau menjabarkan posisi saham-saham pilihan kita seperti itu ya atau produk-produk yang kita inginkan. Seperti di sini ada watchlist chart, ada watchlist ya, ini terkait dengan saham, ada mutual fund watchlist atau reksadana dan ada bond watchlist. Ini terkait dengan produk-produk obligasi seperti itu. Nah, selanjutnya ini mengenai menu trade. Trade ini nih tujuannya buat apa Bapak Ibu? Ini tujuannya buat melihat posisi transaksi Bapak Ibu ya. Jadi trade di sini kan perdagangan ya, artinya buat transaksi Bapak Ibu cukup mengklik yang trade seperti itu ya. Di sini ada order ticket, ada account summary, order list, portfolio, order set, withdraw request, transaction history, client report dan customer overdue seperti itu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu di sini ada yang namanya quotes ya. Quotes itu tujuannya untuk melihat detail dari satu saham atau saham tertentu ya. Ini terkait dengan berita ataupun order booknya, chart ya maupun detail atau posisi saham ini lagi diperdagangkan oleh siapa gitu kan, detail quote seperti itu atau pergerakan dalam rentang waktu 1 hari seperti itu ya. Jadi di sini quote ini untuk mencerminkan detail pergerakan dari satu saham seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada setting Bapak Ibu ya. Nah, kalau pengaturan ini mencerminkan Bapak Ibu mau penggantian password, ada user profile. User profile di sini untuk melihat data-data kita ya seperti email, RDN kita berapa gitu kan, rekening withdraw kita berapa seperti itu. Dan juga untuk klik logout seperti itu ya. Oke, kita coba bahas di menu market mana yang paling penting Bapak Ibu. Biasanya kita untuk penting sama ya untuk market summary ini artinya di sini eh,
Yang hijau seperti ini saham yang naik, yang merah ini saham yang turun ada 347 dan saham yang tidak bergerak ada 179 dan total saham yang tertera di sini yaitu 780 seperti itu. Ini biasanya di luar saham yang suspend seperti itu ya. Selanjutnya ini pergerakan IHSG Bapak Ibu di sini ya dari jam pagi ya sampai dengan sesi 1 berakhir seperti itu ya. Ini terakhir tingginya di 6220, low-nya di 6194 seperti itu Bapak Ibu ya. Dan value-nya Bapak Ibu di sini ada 10 triliun ya. Ini cukup besar juga sesi 1 10 triliun. Frekuensinya ada 1.200.000 dan value-nya di sini ada hampir 19 miliar saham ya Bapak Ibu ya. Ini terkait gambaran umum tentang IHSG seperti itu. Dan selanjutnya running trade Bapak Ibu. Untuk running trade ini terkait dengan saham yang sudah ditransaksikan. Artinya kalau transaksinya sudah match, maka akan muncul di running trade. Biasanya ini ketika transaksi atau buka bursa ini akan berjalan seperti itu ya, seiring dengan transaksi yang telah match seperti itu ya. Di sini ada time, simbol, price, perubahan harga, dan perubahan persentase, ada lot, ada tipe buyernya, dan ada pembelinya buyer, sellernya juga ada Bapak Ibu ya. Di sini tercermin juga saham-saham yang liquid atau hari ini diperdagangkan cukup banyak itu akan sering muncul di running trade seperti itu. Selanjutnya ada top stock Bapak Ibu. Ini top stock mengait dengan saham-saham yang mungkin ya di sini kalau kita pilih kenaikannya yang cukup besar, ada juga yang paling aktif, ada juga yang melemah paling besar seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada yang reguler, market itu dibagi 4, ada yang negosiasi, reguler, cash dan crossing. Bisa kita gunakan untuk yang reguler ya. Nanti kita bahas detail mengenai market tersebut nih, 4 market ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini sama ya, exact stone. Nah, tinggal dipilih aja nih keputusannya mau apa ya. Kita mau butuh informasi seperti apa gitu. Berdasarkan aktif boleh Bapak Ibu di sini ya, atau berdasarkan value boleh lah di situ. Oh, ternyata BBKP yang kali ini yang paling rame seperti itu. Itu menu market Bapak Ibu cukup mudah ya untuk mengartikannya. Selanjutnya di watchlist Bapak Ibu nih. Dari watchlist ini yang sering kita gunakan yaitu watchlist yang saham ya. Karena untuk obligasi itu masih menggunakan sistem pusat, jadi Bapak Ibu belum bisa input melalui aplikasi ini. Dan untuk mutual fund baru bisa itu biasanya minimal pembelian 200.000 atau 150 ya tergantung produknya Bapak Ibu. Tapi secara ini kita ulas secara dalamnya mengenai saham ya. Di sini watchlist Bapak Ibu ada saham TINS, BRPT, BBYB dan PREN. Ketika Bapak Ibu saya mau memasukkan watchlist contohnya BBKP, Bapak Ibu tinggal set simbol di sini BBKP Bapak Ibu ya. Nah, BBKP muncul ini beberapa pasar, Bapak Ibu tinggal pilih yang paling atas yaitu RG ya, yang reguler. Klik nanti muncul seperti ini BBKP. Nah, arti BBKP ini Bapak Ibu dia menguat 25% atau 4,2%, 25 poin sorry, atau naik 4,20% dan harga terakhir yaitu di 620 ya. Ketika Bapak Ibu mau beli di sini juga bisa, tinggal klik saham tersebut. Nah, muncul di sini ada buy and sell Bapak Ibu ya. Ketika buy and sell ini Bapak Ibu tinggal keputusan ambil berapa. Dan di sini juga termuat ada open, high, low, and lot-nya ya. Seperti itu. Dan Bapak Ibu keputusan di sini lebih cepat ya. Dan ketika saya mau meremove atau mau watchlist ini mau dihapus, boleh tinggal diklik di sini. Ada yang namanya tong sampah atau remove from watchlist ya seperti itu. Oke, ini bisa ditambahkan sampai banyak Bapak Ibu ketika pilihan watchlist saham kita yang inginkan bisa disesuaikan seperti itu. Itu untuk watchlist menurut saya yang paling penting. Selanjutnya ada trade Bapak Ibu ini yang sering kita apa pasti alami ya Bapak Ibu pasti transaksikan seperti itu. Yang pertama di menu trade ada order ticket nih. Order ticket itu tujuannya buat apa? Ini untuk awal ya pembelian seperti itu. Selain tadi di watchlist Bapak Ibu bisa melalui ini untuk pembelian maupun penjualan ya. Tinggal di sini contoh saya mau beli BBKP tadi ya. BBKP di sini RG, Bapak Ibu harus tahu dulu simbol dari saham tersebut ya, biasanya 4A huruf seperti itu. Dan di sini pilih yang reguler sama main ya,
tinggal disesuaikan di sini buy on sell tuh Bapak Ibu ya. Jadi bisa sell, bisa juga buy. Kalau buy di sini merah, yang sell yang hijau seperti itu ya. Contoh di sini saya buy, pasang harga di contohnya di sini di apa 590 atau enggak 580 Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saya pasang untuk BBKP ini 580. Satu lotnya berapa? Oh, mau berapa lot ya? Untuk kuantiti satu lotnya itu adalah 100 lembar Bapak Ibu. Di sini ada yang bingung juga ini apa maksudnya Gutil di sini die and session. Nah, kalau session ini nanti Bapak Ibu hanya sesi 1 atau sesi 2 yang masuk ya. Saya sarankan sih untuk day aja Bapak Ibu pilihnya non stop order sama nanti tinggal di buy seperti itu. Oke, maka di situ orderan kita akan muncul nanti di order list. Nah, terkait conditional order, saya sekalian saja Bapak Ibu di sini bisa juga menggunakan conditional order. Tujuan conditional order ini untuk melihat antre apa input kita itu untuk berapa lama gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tambahan input ini secara kondisional seperti itu. Contoh di sini kita pasang BBKP lagi Bapak Ibu ya. Pasang BKP Bapak Ibu di sini buy seperti itu. Ini price-nya contoh tadi samakan nih di 580 ya. 580. Lotnya satu lot Bapak Ibu, satu lot. Dan kutil sama tinggal checklist di conditional order seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini sesuaikan ya. Saya sih secara ini lebih suka atau lebih santai menggunakan yang last ya. Artinya last price-nya harga terakhir itu. Jadi kalau harga menyentuh 580 di sini kita samakan dengan equal, maka di sini tulis juga harganya yang kita inginkan sama dengan yang di atas 580. Nah, sampai tanggal berapa nih kira-kira Bapak Ibu? Oke, saya contoh seminggu ya, sampai 16. Jadi artinya di sini buy BBKP di 580. Jika harga BBKP menyentuh 580, maka antrian kita akan masuk ya. Ini sebesar di sini satu lot Bapak Ibu ya. Satu lot sampai tanggal 16 Agustus. Jadi seminggu ke depan nih kalau ada pergerakan harga BBKP di 580, maka orderan kita akan ke input atau ke trigger seperti itu. Ini contoh ya. Oke, nanti kita lihat di order list juga Bapak Ibu. Itulah guna dari order ticket ya untuk melihat cara buy and sell-nya seperti itu. Yang kedua ada count summary, ini mengenai cash ya Bapak Ibu. Ini ada posisi cash kita. Ternyata posisi cash kita opening balance di awal 2,2 juta. Nah, kalau sudah deposit hari ini Bapak Ibu ada pembelian deposit awal stop up ya seperti itu, top up dana. Dan withdraw kalau hari ini ada pengambilan dana. Dan cash available for withdraw di sini terkait dengan dana yang siap diambil. Untuk current balance ini terkait juga dengan dana yang siap dibelanjakan seperti itu. Jadi kalau dana current balance ini didiamkan selama 2 hari, maka dia akan masuk ke cash available for withdraw. Holding market value-nya di sini ada 6 juta, artinya nilai saham atau portofolio saham kita ada 6 juta ya. Net asset value di sini nggak perlu, kursus di sini kalau ada dana menggunakan dana pinjaman dan ada bunga berjalan seperti itu. Dan buying power-nya ini ada 795.000. Ada dana pinjaman ya yang diberikan oleh perusahaan ya. Ini biasanya tergantung dari portofolio dan juga current balance kita seperti itu. Oke, ini untuk account summary menurut saya penting untuk diketahui. Selanjutnya ada yang namanya order list ya. Setelah tadi Bapak Ibu masuk ke order tiket dan untuk awal itu input, di sini ada yang namanya orderan ya. Jadi orderannya di sini Bapak Ibu terlihat nih orderannya ada buy ya di sini posisinya yaitu new waiting. Artinya Bapak Ibu nih input ketika di luar jam bursa atau jam bursa belum buka seperti itu. Jadi posisinya atau statusnya new waiting ya. Untuk yang BEBS di sini statusnya match ya karena sudah kena atau match ya. Dan BBRI di sini juga sell ya. Di sini ada sell match ya di tiket 90 seperti itu. Oke, ini kalau posisinya open itu artinya posisi antri. Nah, kalau rejected artinya ini gagal ataupun nanti ada cancel ya. Ketika Bapak Ibu mau cancel maka statusnya pasti cancel seperti itu. Dan cara melihat untuk tadi orderan melalui conditional order Bapak Ibu bisa diklik di sini ya.
conditional order seperti itu. Ini posisi semua adalah pending trigger seperti itu. Coba kita batalkan, tinggal di cancel Bapak Ibu ya ketika ada conditional ordernya, yaitu withdraw seperti itu. Oke, satu lagi saya coba mau WBBKP di withdraw. Ketika statusnya udah trigger, maka coba kita lihat di order list ya, posisinya match atau tidak seperti itu. Artinya orderan kita ini udah ke input seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang normal juga sama, kita mau cancel saja Bapak Ibu, cancel. Oke, sudah selesai. Nah, maka ini order list kita ini udah selesai ya. Artinya udah nggak ada lagi orderan ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di menu trade ada yang menarik lagi, yaitu portofolio ya. Di portofolio ini kita melihat saham-saham yang kita punya ya. Klik di sini. Jadi Bapak Ibu suka bingung nih, mana ya portofolio saya kok hanya tulisan angka doang. Nah, Bapak Ibu klik yang di sini arah tanah panah ini, nanti muncul portofolio. Di sana ada BEP, ITIK, MIRA, dan PPRO ya. Itu ini maksudnya apa BEPS-nya ini, saya modal di 542. Sorry, modal di 542. Sekarang harganya 456, ini turun 15% ya, atau turun rugi 768.000 dan sebanyak 8.900 lembar atau 89 lot. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, ini portofolionya seperti itu. Jadi yang atas ini yang biru harga beli kita, yang ini harga sekarang. Itu Bapak Ibu, ternyata di sini posisi saya minus ya totalnya ya 21% seperti itu rata-rata. Dan selanjutnya ada order set, dan ini yang paling penting withdraw request Bapak Ibu ya. Untuk withdraw request Bapak Ibu bisa kalau mau ambil uang boleh menggunakan withdraw request. Di sini tinggal masukkan amount, jumlahnya berapa. Tapi kalau perlu diingat Bapak Ibu, ini saya dananya cuma ada 39.000, itu pun masih di current balance. Dan cash available for withdrawal-nya ada 39.000. Oh, artinya saya punya dana cuma 39.821 ya. Jadi saya hanya boleh masukkan maksimal di 39.000, contoh seperti itu ya. Nanti tinggal masukkan trading passwordnya. Setelah selesai tinggal submit, beres Bapak Ibu. Saya tekankan untuk pengambilan dana ini maksimal dari jam 9 sampai jam 11 ya. Nanti masuk dananya jam tutup pasar ya, jam 15.30 seperti itu. Itu untuk menu withdraw request menurut Bapak Ibu. Yang paling penting di antara trade ini ada order list, account summary, order ticket, portfolio, dan withdraw request ya. Nah, menu kuat Bapak Ibu ini penting juga, ini untuk analisa pasar. Contoh di sini adalah yang namanya detail quote ya. Di sini mencerminkan bahwa saham tersebut bergerak, pergerakan harganya seperti apa. Di sini juga bisa buy and sell ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu langsung lewat order ticket atau watchlist, bisa juga menggunakan menu detail quote seperti itu. Di sini mencerminkan pergerakan saham, harga rata-ratanya yaitu di 593 untuk saham BKP ini. Opennya di 580, high-nya di 635, dan lotnya segini Bapak Ibu ya. Dan juga terlihat di sini harga close low-nya di 555 seperti itu. Jadi ini pergerakan atau 52 terakhir ini dia sudah mencapai 65% ya dari harga tertingginya seperti itu. Ini untuk detail quote-nya. Selanjutnya ada chart. Ini chart secara gambaran saja Bapak Ibu ya. Bisa juga di sini buy and sell juga ya. Bisa dimanfaatkan ya jika mau melewati chart seperti itu. Ada order book nih. Ini terkait order book. Ini menarik juga Bapak Ibu. Ini juga mengenai bagaimana cara pola antrian yang terjadi di sistem lelang saham ya seperti itu. Maka Bapak itu nanti jelaskan lebih detail terkait dengan order book ya. Karena ini ketika harga pasang segini bagaimana match atau tidak. Nah, ini terkait dengan order book, kita perlu pelajari lebih lanjut seperti itu penjelasannya. Atau buy order, ini buy order itu artinya di 691 ini 20 antrian paling depan ya, dan juga di sini di harga 620, dan antrian jual paling depan di sini di 620 dan juga 615 ya seperti itu. Oke, itu untuk yang order book. Seterusnya ada running trade. Ini running trade-nya untuk khusus saham BBKP ya. Secara ini, kalau jadi hanya satu saham. Di sini ada news juga Bapak Ibu terkait dengan news. News itu artinya
di sini terkait dengan berita-berita update market maupun secara umum ya, seperti itu. Di sini news market juga sama Bapak Ibu mengenai khusus emiten seperti itu. Dan yang terakhir ada menu setting. Di sini pengaturan ya. Di sini contoh tadi change password tadi Ibu masukkan di sini password yang lama, ini new passwordnya masukin. Untuk konfirmasi juga sama dengan new password, terkait juga trading sama. Masukkan di sini karena passwordnya untuk password yang lama, new password dan konfirmasi password. Terus centang grid di sini, klik submit beres Bapak Ibu ya. Nanti masuk dengan password baru. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada user profile. Nah, terkait user profile Bapak Ibu di sini terlihat juga investor bank account ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen mengetahui RDN saya, maka lihat di sini yang investor bank account. RDN tujuannya buat apa? Ini biasanya buat top up ya. Dan untuk yang withdraw request, withdraw account ini artinya untuk dana tabungan. Bapak Ibu bisa lihat di sini dana tabungan apa rekening tabungan saya yang mana seperti itu ya. Dan terkait dengan apa SID number, di sini ada juga dengan apa saya AC. Ini tujuannya nanti buat Bapak Ibu daftar biasanya untuk daftar EIPO ya. Ini data-data ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, ataupun nanti ada masuk ke aplikasi bursa itu biasanya nanti diminta personal klien kode ya, SID number dan juga dengan KSEI AC ya, kustodian central effect account Bapak ya Bapak Ibu ya. Itu saya kira sih mengenai terkait dengan tutorial D1. Saya sebelumnya minta maaf nih ke yang Bapak yang lama ya. Jadi semoga ini membantu untuk Bapak Ibu yang baru masuk join ataupun yang ingin mengetahui bagaimana tutorial D1 mobile. Sebetulnya praktis Bapak Ibu ya, bagaimana cara beli jual dan juga melihat portofolio ini sangat mudah. Terkait dengan analisa saham dan juga lainnya nanti bisa disimak atau dilihat di grup WhatsApp kita maupun di Telegram. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin stop recording ya untuk Bapak-Bapak. Sebentar.